nunggu dia berhenti karena dia udah nggak punya sumber lagi. Apa yang bisa kita tulis itu adalah apa yang kita baca. Nah, kita bisa menulis apapun di hidup ini kalau kita membaca manual book yang betul, yaitu Alkitab. Tidak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Cuma masalahnya Alkitab susah. Yes. Terutama kitab-kitab di perjanjian lama. Ai janji, ai nggak ngerti zaman dulu. Ternyata itu ada caranya. Jadi waktu Tuhan bilang, sebenarnya kalau kita baca atau kita nulis, itu saya bisa ya nulis 200 halaman dalam waktu 3 hari. Saya udah nggak mikir apa-apa lagi. Saya tinggal langsung nulis. Tapi persiapannya itu bisa 2 minggu. Misalnya saya mau nulis batu. Saya akan belajar tentang batu selama 2 minggu. Saya pikirin tuh batu. Nah kalau akhirnya saya bilang, oh begitu ya caranya. Seperti membaca kitab Yunus. Gitu. Kitab Yunus kita udah tahu. Ini ada caranya supaya kita tuh enak bacanya. Harus ada persiapannya. Kitab Yunus. Pasti ada yang bilang, itu bukan ikan paus. Terserahlah. Tapi ikan gede. Yunus ditelan sama ikan paus. Ikan besar, ikan raksasa itu. Itu yang sepanjang saya tahu. Yunus adalah nabi yang dia ditelan oleh ikan besar. Ya, selama 3 hari, habis itu dia baru keluar. Itu sebelum saya baca kitab Yunus, itu tuh saya pelajari ikan paus. Habis itu saya periksa itu Yunus, wow dia lahir itu berarti dia tuh udah nggak tinggal di goa loh, dia udah punya rumah, ya kan ya. Terus saya pelajari gini, itu berarti orang kayak saya ya, bisa-bisanya ya 3 hari tahan di perut ikan, itu kan bau ya, gitu. Itu saya mulai berpikir gitu. Terus ikan paus emang bener ya bisa nelan orangnya. Itu make sense nggak ya? Terus saya belajar, oh ikan gede. Iya ya, ikan gede itu kalau mau ngambil oksigen, saya baru tahu waktu saya akhirnya mempelajari itu sebelum membaca kitab Yunus. Saya pelajari, oh ikan paus itu kalau dia mau ngambil oksigen, dia itu terbang dulu ya, dia tuh meluncur dulu ke atas 150 km per jam. Terus dia di sana, itu dia nggak bilang sama Yunus loh. Terus kita nggak tahu tuh berapa kali dia dalam sehari mau ngambil oksigen. Sehingga Yunus tetap bisa hidup dengan oksigen di dalam perutnya. Habis itu selesai dia dengan oksigen, dia turun lagi tuh 150 km per jam. Nah saya pembawa acara F1 ya, saya bilang gini, itu Yunus nggak migrain ya? Kok bisa ya? Itu pasti ada follow mix. Akhirnya saya mulai tertarik membaca kitab Yunus. Nah itu baru satu kitab. Hari ini saya diberkati juga datang Bapak Pendeta Paul Tuan Kota. Nanti dia akan sharing tentang kitab Yunusnya. Ternyata kalau kita mulai masuk ke kitab Yunus itu sendiri, setelah kita punya pemahaman, kita punya persiapan, kitab itu jadi jauh lebih menyenangkan untuk dibaca. Ya, jadi tanpa berpanjang-panjang, pendeta ini tidak perlu saya datangkan dari Ambon, walaupun dia itu adalah orang Ambon. Ya, dia memang Ambon, tapi dia kurang hitam, dia agak putih, sipit. Oke, nanti dia akan memperkenalkan dirinya sendiri ya. Feel free, di-cut aja kalau misalnya ada yang mau langsung bertanya, langsung aja bertanya. Ya, silakan Bapak Paul Tuan Kota. Ya, shalom. Semoga suara saya kedengaran. Shalom. Oke, suara saya kedengaran ya? Dengar. Oke, begitu. Nah, ini nggak tahu kenapa video saya sedang bermasalah, jadi coba saya cek dulu. Oke. Nah, terima kasih Ibu Tamara untuk introduksinya. Saya nggak usah pakai video, nggak apa-apa ya. Ini nggak tahu kenapa lagi bermasalah nih videonya. Nah, tapi dipastikan wajah saya sama seperti yang di foto itu. Ya. Nah, kita hari ini mau membahas tentang satu kitab yang sangat menarik dalam Alkitab. Kitab ini cukup singkat, cuma terdiri dari 4 pasal. Ya, dan kitab ini adalah kitab yang menarik karena Yunus ini dikenal sebagai nabi yang melarikan diri. Nah, ya. Nabi yang melarikan diri, nabi yang melarikan diri dari panggilannya, gitu kan. Nah, kita mau membahas kitab ini dan cara yang kita pakai adalah dengan cara kita membahas dari ayat per ayat. Nah, kita tidak akan
Karena tujuan kita ini benar-benar mau mengerti, ya. Jadi kita tidak akan punya target misalnya harus selesai dalam 1 minggu misalnya, ya, tidak. Tetapi kita akan bahas secara pelan dan saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, ya. Bapak Ibu bertanya. Nah, mari kita sama-sama lihat ya dari kitabnya sendiri. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya di sini. Saya share screen ya. Oke. Semua bisa lihat ya? Nah, jadi kita punya program yang namanya Baca, ya. Singkatan dari Berdampak Asyik Cara Alkitab. Dan kita akan membahas yang pertama ini kitab Yunus. Nanti kalau kitab Yunus selesai, kita akan maju ke kitab yang lain, ya. Saya berpikir kita akan membahas dari Perjanjian Baru. Ya, salah satu kitab mungkin kitab Roma, ya, atau kitab Galatia. Antara dua itu yang saya mau kita sama-sama lihat ya. Nah, tapi sekali lagi kita tidak akan punya target misalnya harus menyelesaikan dalam sekian waktu, tidak, karena tujuan kita di sini adalah benar-benar mengerti secara komprehensif, artinya secara lengkap, ya. Jadi saya, karena ini kan kelas juga bukan kelas dari sekolah teologi ya, jadi kita mau membahasnya benar-benar praktis. Jadi apa yang kita baca kita bisa praktekkan, ya. Jadi saya tidak punya target nanti kita semua jadi ahli Taurat gitu ya, kira-kira begitu ya. Tetapi lebih kepada kita belajar bagaimana sih baca Alkitab gitu ya. Nah, baca Alkitab itu sebenarnya ada caranya yang sangat mudah untuk kita hafal ya. Yuk sama-sama bilang bersama saya ya. Oh, oh ya. Atau semua pakai pakai apa namanya? Pakai tangan bentuk huruf O. Coba mungkin Ibu Tamara bisa ini ya. Oh. Nah, ya semua coba saya lihat di Zoom ini. Nah, ya, oh. Terus yang kedua adalah I. I. Ya, I itu begini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah A. A, ya. Nah, jadi kalau kita baca sekaligus O, I, A. Ya. O, I, A. Atau kalau dicepetin bacanya oh iya gitu ya saudara ya. Oh iya. Nah, apa itu O? O itu singkatan dari observasi. Observasi. Katakan bersama saya, observasi. Observasi itu artinya kita mengamati, ya, dengan cara kita membaca apa yang ditulis di Alkitab. Jadi maksudnya observasi ya baca aja terus ya, baca berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah I itu artinya interpretasi atau ditafsirkan. Artinya apa ya gitu saudara ya. Dan yang ketiga, yang A itu adalah aplikasi. Nah, aplikasi artinya buat kita itu gunanya apa kita baca ya. Misalnya contoh ya. Siapa di sini pernah baca Kejadian pasal 5? Wah, Pak, saya nggak hafal Alkitab. Coba deh, kalau ada yang bawa Alkitab, buka aja tuh. Kejadian pasal 5 itu isinya apa sih? Coba, satu orang boleh kasih tahu saya. Kejadian pasal 5 isinya apa sih? Itu bagian Alkitab yang paling menyenangkan. Turunan Adam. Turunan Adam. Nah, ya isinya adalah silsilah. Siapa yang paling senang baca silsilah? Enggak. Coba. Ya. Tapi menarik. Orang Batak, Pak. Orang Batak. Oke, baiklah. Rombok. Nah, ya. Orang Ambon juga suka sama silsilah, tapi bukan untuk
dipelajari dan diaplikasikan kan biasanya gitu. Tapi kan ada di Alkitab. Nah, kalau kita punya prinsip semuanya adalah firman Tuhan, maka pasti silsilah pun ada aplikasinya buat hidup kita. Cuma sampai sekarang banyak orang nggak tahu gitu. Karena disitulah sebabnya kita jangan langsung dari observasi ke aplikasi. Jadi dari baca langsung kita ini aplikasinya buat apa buat saya. Nah, disitulah kadang-kadang orang jadi salah dalam membaca Alkitab dan mempraktekkannya. Ya, kenapa sih ada orang yang tersesat ketika baca Alkitab? Nah, dia loncat dari baca langsung ke praktek. Ya, kadang-kadang kita harus mengerti dulu ini maksudnya apa. Ya, itu yang namanya interpretasi. Jadi dari O jangan langsung ke A. Dari O, dari observasi, masuk dulu ke interpretasi atau penafsiran. Ya, interpretasi itu seperti apa ya? Kita lihat ini ceritanya seperti apa, di mana ceritanya, kemudian kejadiannya apa. Itu itu interpretasi. Ya, baru setelah itu aplikasi. Ya, contoh misalnya kita suka baca di kitab Injil ya, ada cerita tentang Yesus naik kapal, gitu kan. Nah, ketika orang baca Yesus naik kapal, langsung aplikasi gitu kan, saudara ya. Nah, aplikasinya apa gitu kan? Ada yang bilang, oh, kapal itu berbicara tentang bahtera kehidupan, ya. Nah, itu kurang tepat karena kapal waktu dalam cerita Yesus itu artinya benar-benar kapal, ya. Jadi bukan itunya yang kita lihat ya saudara ya. Nah, mari kita sama-sama baca ya kitab Yunus ini. Kita akan baca bagian pertama dulu dari pasal 1 ya, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Ayat 1 sampai ayat 6. Nah, siapa yang mau volunteer untuk bacakan ya? Yunus pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini ada yang mau volunteer bacakan? Silakan. Saya bisa, Pak. Ya, Pak Stevi, silakan Pak Stevi. Ya. Yunus pasal 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Stevi. Nah, jadi kita akan lakukan bagian yang pertama, yaitu kita melakukan yang namanya observasi. O ya, sekali lagi ya, O, observasi. Ya. Jadi setiap kali kita nanti baca Alkitab, kecuali kalau kita memang baca, misalnya kan suka ada tuh program menyelesaikan baca Alkitab dalam misalnya 1 tahun gitu ya. Nah itu bolehlah, kita baca aja lah. Tidak perlu langsung interpretasi atau aplikasi. Tapi kalau kita mau Bible study, ya benar-benar mengerti apa yang Alkitab tulis, maka OIA tadi harus dilakukan. Masih ingat ya? Oh iya. Nah, observasi. Observasi caranya sebenarnya mudah sekali ya. Kita ya baca aja gitu kan. Tetapi seringkali kita itu ketika membaca ada hal-hal yang kita
kita tidak perhatikan ketika kita membaca yang pertama kali. Ya, tadi Pak Stevi sudah berbaik hati membacakannya bagi kita. Nah, tetapi sekarang kita mau benar-benar perhatikan satu persatu apa yang ditulis oleh Alkitab, ya, apa yang dicatat oleh Alkitab. Dari ayat yang pertama ya. Di sini ditulis begini ya, saudara ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Nah, kita lihat dulu yang pertama ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kitab Yunus ini dimulai tanpa basa-basi ya. Beda dengan surat dari misalnya kalau saudara baca ya surat para rasul ya. Rasul Paulus, surat Perjanjian Baru lah ya. Itu banyak sekali dimulai dengan yang namanya pembukaan. Ada salam ya, ada kepada siapa surat itu ditujukan. Tetapi kalau ini bukan surat, ya Yunus ini adalah catatan dari pesan Tuhan. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa tipe dari kitab ini adalah sebuah catatan tentang apa yang terjadi kepada Yunus, sehingga langsung dimulai dengan kata-kata kalimat datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Ya. Nah, bagian kedua yang kita bisa perhatikan di sini adalah bahwa Tuhan ternyata berfirman kepada seseorang yang bernama Yunus. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan berbicara kepada seseorang dan seseorang itu menerima pesan dari Tuhan, maka biasanya orang tersebut disebut sebagai apa, Bapak Ibu? Nabi. Ya, nabi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Alkitab kita, ya, Alkitab kita tetap perjanjian lama, maka Alkitab kita itu disusun dengan pengelompokan tertentu, ya, pengelompokan tertentu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat ya, Alkitab kita itu dimulai dengan kitab-kitab yang namanya kitab Taurat dan sejarah. Ya, kitab Taurat itu adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan kitab sejarah dari Yosua, kemudian Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, ya. Kemudian ada 1-2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Esther. Nah, itu kitab sejarah. Kemudian setelah itu baru kita menemukan yang namanya kitab-kitab sastra. Ada Ayub, kemudian Mazmur, setelah itu Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nah, bagian berikutnya, bagian terakhir itu disebut dengan kitab nabi-nabi. Nah, Yunus ini termasuk dalamnya kitab nabi-nabi. Ya, nanti mungkin di minggu depan ya saya akan bagikan kepada saudara pembagian dari kitab-kitab ini dengan jauh lebih mudah lagi ya. Nanti saya akan bagikan juga. Nah, nabi ini punya karunia khusus yaitu menerima pesan dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat ternyata Yunus ini benar-benar orang yang spesial karena Tuhan bisa bicara langsung kepada Yunus. Ya. Nah, bagian yang ketiga yang kita bisa catat adalah bahwa nabi ini bernama Yunus bin Amittai. Yunus bin Amittai. Dengan kata-kata ini, saudara, Yunus bin Amittai, kita bisa belajar satu hal ya. Bin ini artinya anak. Ya, kalau anak perempuan, saudara tahu juga ya, mungkin ya, biasanya binti, ya, binti. Kalau bahasa aslinya itu bar, ya, Yona bar Amittai. Tapi kalau bahasa Arabnya bin, dan kemudian dari bahasa diadopsi juga dalam Alkitab bahasa Indonesia menjadi bin, ya. Jadi Yunus anak seseorang yang namanya Amittai. Dengan demikian, kita bisa belajar bahwa Yunus ini bukan, kemungkinan besar Yunus ini bukan satu tokoh fiktif. Ya. Kenapa? Karena ada kata-kata Yunus anak Amittai. Maksudnya kenapa sih tulis begitu? Saudara bisa lihat ya di
di bagian-bagian lain, misalnya kitab Hosea, ya. Sudah tahu Hosea ya, Hosea yang kalau saudara baca kitab Hosea, Hosea itu punya istri yang cukup luar biasa ya, istri Hosea ini. Ya, dia seorang wanita sundal ya. Tetapi di situ dikatakan bahwa istrinya Hosea itu namanya Gomer binti Diblaim. Nah, kenapa ditulis Gomer binti Diblaim? Supaya orang tahu bahwa Gomer ini bukan orang yang diciptakan, bukan tokoh fantasi, bukan tokoh yang maksudnya ini benar-benar ada orangnya. Semikian juga dengan Yunus ya. Yunus bin Amitai artinya kalau orang yang baca waktu itu, ya kita mungkin kalau sekarang kita udah nggak kenal siapa ya, tetapi baik Yunus maupun si Bapak Amitai ini. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan itu ditulis aslinya, pembaca aslinya adalah orang Israel. Nah, kemungkinan besar orang Israel bisa mencari tahu Amitai itu siapa. Di sini bicara soal kredibilitas. Yunus ini orang yang diketahui siapa dia. Ya. Dan bahkan kita bisa melihat dari kitab lain, ya, terutama kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh, Yunus ini ternyata pernah ada juga, tidak hanya di kitab Yunus, ya. Tapi Yunus juga ada, dia hidup pada zaman raja-raja, saudara ya, raja-raja di utara. Dari sini, karena kita bisa melihat itu, kita bisa belajar bahwa Yunus ini sebenarnya berasal dari daerah utara atau sering kita sebut Samaria, ya, dari daerah utara Israel. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya, dari ayat pertama saja kita bisa banyak belajar mengenai Yunus ini, ya, dari satu kalimat saja. Oke, bagaimana Bapak Ibu sampai sini bisa mengikuti? Ya, oke ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya kepada Minerva ya sebagai admin. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua ya, bagian yang kedua, ayat yang kedua. Kira-kira begini. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, jadi Tuhan itu rupanya punya tugas bagi Yunus, ya. Punya tugas bagi Yunus, bahwa Yunus itu mendapatkan tugas dari Tuhan untuk pergi ke satu kota yang namanya Niniwe, ya, Niniwe. Dan Alkitab sendiri berkata ya, kota itu besar. Nah, kenapa dia harus pergi? Karena kejahatan mereka. Tentunya dimaksud mereka di sini bukan kejahatan dari si kotanya sendiri, tetapi dari siapa? Penduduknya. Ya. Apa yang mereka lakukan itu kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan antromorfisme. Ya. Jadi ketika dikatakan kejahatannya telah sampai kepadaku, ya, dengan kata lain seolah-olah kejahatan mereka itu baru nyampe sama Tuhan gitu ya, baru kedengaran sama Tuhan. Oh, berarti kalau kejahatannya belum besar nggak nyampe ke Tuhan, nggak gitu ya, saudara ya, nggak gitu ya. Ini bahasa kiasan. Bagaimana Tuhan itu seperti manusia, saudara ya, bisa dengar, tetapi ada saatnya masih Tuhan itu masih sabar. Sama seperti kita ya, dengar ada orang melakukan sesuatu kepada kita ya. Pertama kita masih biarin, kedua masih biarin, ketiga biarin gitu kan. Siapa tahu orangnya kemudian berhenti dan bertobat. Sama, Tuhan juga begitu ya, saudara ya. Nah, ketika dikatakan bahwa kejahatan dari kota Niniwe ini, penduduk kota Niniwe ini telah sampai kepada Tuhan, artinya Tuhan sudah sampai pada titik bahwa dia harus melakukan sesuatu. Ya, Tuhan harus bertindak, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, Niniwe itu di mana? Ya, Niniwe itu ada di mana? Nah, untuk itu kita perlu melihat yang namanya kamus Alkitab. Ya, kamus Alkitab dan peta Alkitab. Nah, ya. Bapak-Ibu di sini siapa yang punya Alkitab buku?
buku Alkitab. Kadang-kadang sekarang udah jarang semuanya pakai buku Alkitab ya. Nah, kalau saudara punya Alkitab ya buku, bukan yang digital ya. Nah, di belakang itu setelah kitab Wahyu itu ada tambahan-tambahan ya. Ada tambahan-tambahan. Yaitu yang pertama adalah kamus, yang kedua adalah peta. Siapa yang pernah buka? Ya pernah sih Pak, tapi udah gitu nggak pernah dibuka lagi gitu. Itu ada tujuannya kenapa peta Alkitab itu dan kamus itu ada di sana, membantu kita. Ya. Nah, siapa yang bisa ketemu kota Niniwe itu ada di mana? Nah, saudara bisa lihat di peta Perjanjian Lama. Ya, peta Perjanjian Lama. Ini sayang saya nggak bisa kasih lihat di sini ya. Tapi intinya Niniwe itu adanya di daerah yang sekarang satu negara namanya Irak. Dan dia ada di bagian utara berbatasan dengan daerah yang namanya Syria. Ya, antara Irak dengan Syria. Jadi kalau sekarang itu Niniwe itu adalah sebuah kota yang besar dan itu adalah salah satu dari banyak ibu kotanya satu kerajaan yang sangat kuat waktu itu, yaitu kerajaan Asyur. Ya, boleh catat ya, Niniwe itu adalah salah satu ibu kota dari kerajaan Asyur. Asyur. Sebenarnya kata Asyur ini ya kemudian berkembang menjadi Assyria dan kemudian pada akhirnya jadi Syria ya. Dan akhirnya juga dipakai menjadi nama negara yang di daerah yang sama ya, Syria. Ya, Syria. Nah, Bapak Ibu kalau ingat ya, beberapa tahun yang lalu ada satu kelompok teroris di daerah yang mirip-mirip daerahnya tuh, Irak dan Syria. Irak dan Syria ya. Sudah tahu itu nama kelompoknya apa itu? Ya, kelompok ISIS. Ya. Kelompok ISIS. Nah, kelompok ISIS itu daerah kekuasaannya itu antara Irak dan Syria. Ya. Dan kalau kita baca dari sejarah, ya, negara Asyur atau kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat-sangat kejam. Ya, kejam sekali. Mereka itu kejam sekali. Mereka itu penyembah berhala dan mereka itu juga tidak suka kepada orang Yahudi. Ya, sebenarnya mereka tidak hanya orang Yahudi mereka benci ya, semua kerajaan lain juga mereka benci, tetapi kepada orang Yahudi itu mereka melakukan hal-hal yang sangat keji ya. Mereka itu dari kelompok orang-orang yang penyembah berhala yang suka mempersembahkan anak gitu ya kepada dewa mereka dan seterusnya. Nah, kira-kira 100 tahun dari Yunus hidup ya, kerajaan Asyur ini akan mengalahkan sebagian dari kerajaan Israel di daerah utara. Ya. Itu akan diserbu dan orang-orangnya diangkut ke Syria, dijadikan budak di Asyur. Ya. Tapi jauh sebelum itu kerajaan Asyur ini sudah seringkali mempersulit kerajaan-kerajaan di daerah Israel. Jadi ada kemungkinan besar memang Yunus juga tahu bahwa ini adalah kota musuh. Dan ini bukan musuh yang sembarangan, ini musuh yang sangat kejam. Mungkin ya beberapa penafsir Alkitab berkata, mungkin juga Yunus pernah mengalami, paling tidak mungkin dia tahu saudaranya Yunus atau mungkin kerabatnya Yunus atau temannya Yunus atau rakyatnya Yunus yang juga mengalami kekejaman dari kerajaan Asyur ini. Ya, nah ini sebagai latar belakang bagi kita. Ya, jadi kalau kita tahu Niniwe itu di mana, ya, kita mulai punya gambaran bahwa Yunus itu sedang diberikan sebuah tugas yang sangat sulit karena dia harus pergi ke daerah musuh.
Dia harus pergi ke daerah, dan ini bukan musuh sembarangan, ini musuh yang sangat-sangat kejam, ya. Asyur itu, ya, itu lebih kejam daripada kerajaan yang berikutnya akan muncul, yaitu Babilonia, ya. Saudara mungkin pernah dengar satu raja yang namanya Nebukadnezar, ya, yang membawa Daniel. Tetapi Asyur itu jauh lebih kejam lagi daripada Raja Babilonia, ya. Setelah Babilonia nanti ada kerajaan lain lagi namanya Media Persia. Itu jauh lebih baik lagi, saudara, ya, dibanding kerajaan Babilonia. Tapi Asyur ini, aduh, ini kebangetan lah, ya, saudara, ya, sangat-sangat jahat. Mas saudara bisa bayangkan, Yunus itu disuruh pergi ke sana, ya, dan berseru kepada mereka supaya mereka bertobat, kan intinya begitu, saudara. Ya. Karena Tuhan itu eh, tidak sembarangan, dia tidak ngacak gitu waktu dia menyuruh Yunus pergi. Betul ya? Pasti ada tujuan Tuhan dong, bukan sekedar suruh pergi aja gitu, menyulitkan hidup si Yunus aja, tidak, saudara. Pasti ada tujuannya. Dan dengan latar belakang Yunus yang mengetahui jahatnya kerajaan Asyur ini, saudara, kita jadi bisa mengerti kenapa di ayat 3 dikatakan begini, tetapi Yunus, ya, ada kata tetapi di situ, ya. Tetapi itu kan artinya yang sebelumnya itu seolah-olah bertolak belakang gitu kan dari yang berikutnya, gitu ya. Kalau saya bilang di sini siapa ya, misalnya Gaby hari ini cantik sekali ya, tapi gitu kan, wah kan nggak enak jadinya, ya. Nah demikian juga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ke Tarsis. Nah dari sini kita dibantu lagi dengan peta Alkitab. Nah, coba lihat ya, Tarsis itu dari mana? Nah, ya, Tarsis itu kalau di peta Alkitab itu ada dua kemungkinannya. Ada Tarsis yang di daerah Spanyol, ada Tarsis yang di daerah Turki. Tapi dua-duanya, saudara, ya, jauh dari Niniwe. Kalau yang sudah buka peta Alkitab, maka bisa melihat bahwa Niniwe itu adanya di pegunungan, ya, sedangkan Tarsis itu adanya di pinggir laut, ya. Bahkan di orang kalau mau ke Tarsis dari daerah tempat di mana Yunus tinggal itu harus naik kapal, ya, naik kapal. Sebagai bayangan gini, ya, saya nggak tahu Bapak Ibu berasal dari mana, ya. Ibu Tamara kan di Jakarta, saya orang Bogor, gitu ya. Gibi di Jakarta, ya. Pas Tevi di mana Pas Tevi? Tinggalnya? Di Surabaya, Pak. Surabaya. Thank you, ya. Nah, ada misalnya begini, ya. Di sini ada yang di daerah Kalimantan atau Sumatera? Sekarang tinggalnya gitu? Nggak ada, ya? Ada Pak, dari Medan. Wah, dari Medan. Siapa tuh yang bicara tadi? Bu ini, oke. Nah, kira-kira begini. Ibu Tamara disuruh pergi ke Bogor, dia malah pergi ke Medan. Jadi jauh banget kan gitu kan, ya, saudara, ya. Dari Jakarta ke Bogor itu kan tinggal naik mobil lewat tol nyampe. Ini malah pergi ke Tanjung Priok, habis itu naik kapal pergi ke Medan, gitu, saudara, ya. Zaman dulu kan belum ada pesawat, ya. Jadi malah berjauhan, ya, bertolak belakang. Itulah sebabnya kemudian Yunus pergi ke Yafo. Nah, Yafo itu di mana? Yafo itu, jadi Yunus itu adanya di daerah utara, tetapi pertengahan. Nah, Yafo itu adalah kota Israel yang ada di pinggir pantai. Jadi pelabuhan, kira-kira begitu, ya. Jadi misalnya kalau tinggal di daerah Jakarta Selatan, itu pergi dulu ke Tanjung Priuk, atau dari Medan gitu, ya, pergi dulu ke pelabuhan di Medan, apa ya? Apa ya pelabuhan di Medan? Belawan. Belawan, oh iya, Belawan, ya. Medan kan tidak di pinggir pantai kan, ya?
Enggak. Nah, enggak, oke. Nah, jadi dari Medan itu harusnya perginya ke Brastagi, malah dia perginya ke Belawan, gitu, saudara. Dari Belawan dia nyebrang ke Pineng, gitu. Kira-kira gitu. Batam. Atau ke Batam, jauh banget itu. Nah, Yafo itu kalau sekarang itu itu adanya di dekat Tel Aviv, Bapak Ibu. Kalau sekarang itu Yafo itu di Tel Aviv, sekarang namanya Java. Ya, kalau Bapak Ibu pakai Google Map itu bisa cari itu, ya, Java. Sampai sekarang kita bisa pergi ke sana, ya. Yafo itu di Alkitab seringkali disebut juga. Nah, kemudian di sana dia mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan berhenti di sini dulu, saudara ya, karena kita mau bahas nih di ayat 3 nih ya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan lagi ayat berikutnya. Tapi sekarang kita sharing sama-sama ya. Bagian ini kita lakukan observasinya ya. Siapa di sini yang ikuti Zoom ini yang menemukan di ayat 3 ini ada sesuatu yang menarik? Sesuatu yang menarik ya, yang menonjol, yang menjadi fokus. Ada nggak? Belajar yuk sama-sama ya kita. Jauh dari hadapan Tuhan. Nah, langsung nih Pak Stevi. Jeli nih. Kenapa Pak Stevi? Kenapa jauh dari hadapan Tuhan itu menarik? Karena ini apa? Mengingkari panggilan itu tadi. Oke. Ya, jadi, ada lagi? Ya, itu aja dari saya, Pak. Oke. Betul, jadi mengenai jauh dari hadapan Tuhan itu menarik. Tetapi alasannya kenapa dia menarik? Tadi Pak Stevi bilang karena itu bertentangan dengan panggilan ya. Tapi ada alasan lain nih kenapa dia itu menarik. Kenapa jauh dari hadapan Tuhan itu menarik? Bu Christine? Iya Pak. Halo, kedengaran? Halo? Ya, kedengaran. Kalau saya berpikirnya... Ya, kedengaran Bu. Ya, kalau saya agak merasa aneh, dia kan nabi ya. Harusnya kan dia mengenal Tuhan. Tuhan itu bukan manusia gitu. Tapi kok dia berpikir dia bisa pergi jauh dari Tuhan. Yang saya rasa aneh di situ saat itu tuh dia kok seperti bukan seorang nabi. Dia bisa kok bisa dia berpikir dia bisa jauh dari Tuhan gitu. Itu yang saya rasa pikiran yang aneh yang tertulis di ayat ini. Itu Pak. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Terima kasih Bu Christine. Jadi memang aneh ya namanya nabi kok mau pergi dari Tuhan gitu. Tapi itu kan ditulis. Ya, Pak Daniel. Melarikan diri. Melarikan diri. Ya, iya. Betul. Itu kan melarikan diri. Ya, melarikan diri. Berarti kan kalau dia melarikan diri, dia berusaha menggunakan akalnya sendiri dan dia rela membayar biaya perjalanannya. Berarti ada harga yang dia bayar selain dia menjauh dari Tuhan, tapi secara materi dia juga berjuang untuk mempersiapkan itu gitu. Jadi memang kayaknya udah well prepare lah istilahnya menurut saya pribadi ya. Ya, niat banget gitu ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi? Kalau saya lihat di sini seperti judulnya ya, mengingkari panggilan Tuhan. Jadi dia mau mengingkari panggilan Tuhan yang disuruh Tuhan. Ya sebenarnya kan nggak hanya dari ayat 3 aja, berarti dia harus lihat ke atas ya. Karena dia disuruh Tuhan, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ya memang tidak terlepas dari ayat 1 dan 2 ya. Seperti judulnya mengingkari panggilan Tuhan. Jadi dia mau melarikan diri juga. Pak Paul. Baik. Saya tiba-tiba diingatkan ya. Halo Pak Paul. Ya, silakan Pak Stef. Ya, saya tiba-tiba teringat tentang peristiwa Kain, Pak.
Jadi ketika Kain diusir dari hadapan Tuhan, dia berpaling dari Tuhan, dia juga disebut jauh dari hadapan Tuhan. Itu Pak, saya diingatkan tentang hal itu Pak. Apakah bisa alasan Yunus juga seperti itu, melarikan diri dari panggilan itu tadi? Nah, jadi dia berpaling dari Tuhan. Baik. Ya. Wah, ini luar biasa ya, saya senang sekali ya. Jadi Bapak Ibu ternyata ya, Pak Stevi, Bu Christine tadi ini namanya Daniel tapi ternyata ibu-ibu ya, maaf. Kemudian Ibu Evelyn ya, itu semua luar biasa, tetapi itu semua adalah bukan O, itu semua adalah I. Kita ini masih di O. nggak salah ya, nggak apa-apa. Kita kan lagi ajar ya. Tapi semua tadi itu adalah interpretasi. Ya, jadi Bapak Ibu sudah membuat sebuah penafsiran, pengertian. Oh, ini artinya begini, gitu kan ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi yang tadi Pak Stevi bilang gitu kan, itu benar ya, Bu Christine, itu juga benar ya. Itu adalah penafsiran kita. Tapi itu langkah berikutnya. Nah, yang saya mau kita sekarang coba baca dulu dan lihat secara teks. Ini apa yang menarik? Ada satu yang menarik banget, yaitu kalimat atau frasa jauh dari hadapan Tuhan itu diulang 2 kali dalam satu ayat. Kata frasa jauh dari hadapan Tuhan itu diulang 2 kali dalam satu ayat. Ya, tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, dia pergi ke sana mendapatkan kapal, dan di akhir dari itu disebut jauh dari hadapan Tuhan. Ya, nah ini yang namanya observasi Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat teksnya itu sedang memberitahu kita apa. Nah, ini kita belum sampai ke penafsiran, interpretasi belum. Ya, interpretasi nanti nih. Biasanya interpretasi itu tadi siapa yang bilang ya, harus lihat juga ayat-ayat lainnya. Gitu kan ya. Nah, Ibu Evelyn kalau nggak salah ya. Nah, terus Pak Stevi itu lihat referensi jauhnya itu ke kitab Kejadian. Nah, itu interpretasi itu ya. Jadi ada kaitan yang dekat dan kaitan yang jauh. Kaitan yang dekat itu perikopnya atau ayat-ayat sebelahnya gitu kan. Dan ada lagi yang namanya referensi jauh, yaitu seperti misalnya ke kitab lain gitu ya. Tapi itu semua diinterpretasi itu ya, interpretasi. Nah, kita belum sampai interpretasi, kita baru melihat yang namanya teks. Ya, teks. Jadi kalau teks itu melihat sejarahnya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, dan seterusnya seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita belajar ternyata ada satu hal yang kita bisa perhatikan di sini, yaitu kata frasa jauh dari hadapan itu sampai 2 kali ditulis dalam satu ayat. Nah, kita belajar di dalam membaca Alkitab, kalau ada satu frasa atau satu kata itu diulang dalam satu bagian Alkitab berkali-kali, itu pasti penting. Itu pasti penting. Saya setuju bahwa jauh dari hadapan itu ya bagian yang penting, tetapi kenapa penting? Kalau lihat dari teksnya saja, itu bicara bahwa ini adalah sesuatu yang dianggap sangat-sangat penting. Jadi Bapak Ibu kita belajar ya. Nanti kalau kita baca di tempat lain, misalnya kitab Ibrani ya, yang paling gampang ya, Ibrani 11. Kalau lihat di situ kata iman itu dalam satu pasal berulang-ulang ditulis ya, karena memang pasal itu bicara soal iman. Tempat lain misalnya 1 Korintus 13, itu apa tuh yang diulang-ulang sana? Kasih ya. Kasih itu lemah lembut, murah hati, dan seterusnya. Itu diulang-ulang ya. Tapi biasanya nggak semua pengulangannya begitu dahsyat seperti 1 Korintus 13 dan Ibrani 11 ya. Di tempat lain seperti contoh di kitab Yunus ini ya, ada bagian-bagian yang diulang-ulang. Nanti saya kasih tips ya.
kasih bocoran nih buat minggu-minggu besok ya. Ada bagian yang diulang-ulang juga, tetapi tidak selalu bentuknya frasa ya. Bisa juga bentuknya konsep yang diulang. Ya. Cerita yang sebenarnya temanya sama tapi diulang. Ya. Oke, ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa ternyata Yunus memang mau melarikan diri ke Tarsis, ya, untuk jauh dari hadapan Tuhan. Dan tinggal nanti kita sekarang buat interpretasinya. Kenapa sih Yunus merasa perlu jauh dari hadapan Tuhan? Kenapa dia merasa bahwa pergi ke Tarsis itu bisa membuat dia jauh dari hadapan Tuhan? Ya. Nah itu nanti ada lagi ceritanya. Oke, sampai sini saya mau ajak kita semua, mungkin kalau ada yang mau tanya atau sharing, ya. Karena saya sudah bilang sebelumnya bahwa kita tidak punya target apa-apa ya, tapi yang penting saya pengen kita semua bisa belajar, dan nantinya saya berharap semakin lama kita, Bapak Ibu, bisa semakin tajam, ya, semakin tajam untuk baca Alkitab sendiri dan bisa interpretasi dan akhirnya aplikasi sendiri, ya. Ini yang sebenarnya menjadi target kita. Dan jangan lupa ujungnya harus berdampak. Amin. Baik. Oke, siapa di sini mungkin ada yang mau tanya untuk 3 ayat pertama ini dulu aja. Atau mau tanya apapun bolehlah ya di sini ya. Silahkan. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu apakah sampai sejauh ini bisa ngikutin apa yang disampaikan? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Pak Stevi ya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja ya. Ini saya juga, kan saya bilang kita sama-sama belajar ya. Dari perjalanan saya yang menuju 3 kali menyelesaikan Alkitab, bayangin lahir Kristen baru mau 3 kali. Itu pun ngebut di 5 tahun terakhir. Saya aja baru ngeh tuh tadi bahwa ini kan Yunus berarti udah dari kemarin-kemarin saya pikir saya sudah dengan persiapan yang cukup ya sebelum membaca kitab Yunus. Ternyata saya baru ngeh. Memang saya tahu sih jauh dari hadapan Tuhan itu diulang. Tapi saya nggak ngeh kalau itu tuh deket banget jaraknya. Dari ayat pertama itu udah diulang lagi. Dan tadi pertanyaannya Ibu Christine itu juga begini, iya dia kan nabi gitu ya. Nabi-nabi itu kan sekarang ada di sini ya, iya ya, gitu kan. Kok bisa ya dia nabi begitu? Padahal itu jelas bahwa pada saat perjanjian lama itu kalau namanya Tuhan berfirman berarti itu suara Tuhan tuh audible gitu. Masih juga ngeyel. Gitu kan ya. Seru ya Yunus ini. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Bisa kalau misalnya koneksinya nggak bagus bisa lewat chat. Jadi akan pantau itu ya yang di chat. Nanti langsung bisa dijawab dari situ. Terus saya punya pertanyaan tuh. Iya, Bu Tamara bisa bertanya? Boleh, boleh. Silakan. Iya. Dari berarti Pak Paulus ya, pembicara kita ya. Pak Paul, ya. Paul aja dia. Dia belum lulus. Oh, baru iya. baru Paul aja. Iya, belum lulus. Jadi gini, berarti Alkitab itu sungguh luar biasa. Artinya begini, dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6 aja, kalau kita pakai langkah-langkahnya OIA tadi, itu berarti aplikasinya bisa beda-beda. Jadi kalau kita baca Alkitab 20 kali pun untuk ayat yang sama itu bisa berbeda. Interpretasinya. Apakah... Ya. Baik. Dengan Pak siapa nih ya Pak? Dengan Odi, Pak. Pak Odi. Dari mana Pak Odi? Dari Bitung, Sulawesi Utara. Wah, puji Tuhan. Selamat datang Pak Odi, selamat bergabung ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi betul ya. Jadi memang dari pembacaan, kemudian kita lakukan interpretasi,
Nah, antara pembacaan dan interpretasi ini memang ada kalanya interpretasinya bisa berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kita punya latar belakang waktu kita baca Alkitab. Setiap kita pakai dalam tanda kutip ya kacamata masing-masing. Nah, misalnya kalau kita nih seorang pelaut lah gitu ya, ketika membaca surat Yunus itu pasti akan membaca dengan kacamata yang berbeda dengan misalnya seseorang yang belum pernah melihat laut atau belum pernah ke pantai, belum pernah naik perahu, itu pasti mungkin lain gitu kan saudara. Itu udah pasti ya. Jadi latar belakang kita sendiri bisa mempengaruhi interpretasi kita. Tapi diharapkan ketika kita baca interpretasinya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, itu yang kita harapkan ya. Kalau interpretasi sudah berbeda, bisa terjadi aplikasinya juga berbeda ya. Nah, tetapi sayangnya Bapak Ibu ya, saya nggak bilang sesuatu yang negatif ya, tetapi kenyataannya pada akhirnya memang kita bisa melihat kan ya, satu ayat dikupas oleh hamba Tuhan yang berbeda bisa punya penekanan yang berbeda-beda ya. Nah, itu menurut saya ada sesuatu yang dalam tanda kutip Tuhan izinkan supaya ya kita punya kekayaan penafsiran gitu. Jadi bisa dari sudut pandang ini, sudut pandang itu, sudut pandang ini, sudut pandang ini. Tetapi diharapkan tidak saling bertentangan. Nah, itu ya. Jadi tidak bisa kita baca Alkitab misalnya ujungnya keluarnya satu kelompok bilang Yesus adalah Tuhan, tapi satu kelompok baca Alkitab yang sama dan bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu diharapkan tidak terjadi, ya. Dan selama ini sejauh yang saya tahu, selama memakai Alkitab yang sama, pasti mengenai hal tersebut yang paling basic ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, bicara soal Tritunggal dan seterusnya, itu biasanya selalu sama. Ya. Makanya setiap gereja itu punya atau mengakui yang namanya pengakuan iman rasuli, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya universal, sama. Ya, gereja manapun, mau gereja Injili, gereja Pentakosta, karismatik, gereja baptis, reform, itu pengakuan iman rasulinya biasanya sama ya. Percaya kepada Tritunggal, percaya Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa keselamatannya dalam Yesus, percaya tentang Roh Kudus, percaya tentang gereja, ya, gereja yang itu biasanya sama. Gitu ya. Jadi betul ya, bisa saja, tetapi diharapkan tidak jauh berbeda aplikasi dan penafsirannya. Gitu Pak Obi. Oke, iya terima kasih Pak Paulus. Ya. Saya masih ya gimana ya? Karena interpretasi efeknya akan kalau kita punya interpretasi beda-beda tanpa ada suatu interpretasi umum, suatu landasan umum, takutnya antara maunya kita dan maunya Tuhan atau maunya Roh Kudus itu jadi kabur, Pak. Betul. Maksudnya Pak Paulus tangkap ya. Betul. Betul. Iya, ya. Interpretasinya. Jadi kalau kebetulan misalnya kita yang renungannya kita mau merenungkan, jadi kadang-kala kan manusia itu menginginkan ini kena, padahal mungkin maksudnya bukan seperti itu. Itu yang takutnya, Pak. Betul. Apakah ada interpretasi umum atau koridor-koridor yang harus kita patuhi ketika kita ingin menginterpretasi suatu pasal di dalam Alkitab? Kira-kira demikian mungkin yang paling tepat, Pak, pertanyaan saya. Betul, betul. Ada, Pak. Ada. Nah, ya. itu. Ada. Jadi memang sebenarnya Zoom ini tujuannya bukan ke sana sih. Tapi saya akan selipkan mengenai hal tersebut ya. Kenapa kita percayanya yang ini dan ini? Misalnya ya, contoh koridornya atau pagar yang tidak boleh kita lewatin misalnya ya adalah tentang konteks bahasa, konteks budaya, ya, konteks waktu, itu nggak boleh kita langgar gitu kan ya.
Misalnya, contohnya ini kan ditulis oleh orang Yahudi kepada orang Yahudi, orang Israel kepada orang Israel gitu kan. Jadi nggak bisa kita anggap ini terjadinya di Manado misalnya gitu kan, nggak bisa gitu kan sebenarnya. Tapi untuk aplikasinya segala macamnya harusnya tidak boleh jauh dari situ. Makanya jangan terlalu, dalam tanda kutip tuh ada istilahnya, yaitu dirohanikan atau dialegoriskan gitu kan ya. Jadi nggak boleh sampai ke sana ya. Walaupun ada bagian-bagian yang memang bisa dialegoriskan, tetapi tidak semuanya. Nah, kenapa kita ambil kitab Yunus? Karena Yunus ini cukup sempit ininya penafsirannya ya. Jadi nggak terlalu banyak variasinya gitu ya. Oh, iya. Gitu. Nah, beda kalau misalnya kita nanti misalnya membahas kitab Roma gitu. Waduh, itu sampai ada 2 kelompok gereja gitu kan yang besar yang berbeda satu dengan yang lain gitu kan. Tapi sekali lagi saya percaya sekali dalam kedaulatan Tuhan itu pun Tuhan izinkan ada perbedaan ya. Contoh ya, ada gereja yang percaya keselamatan yang bisa hilang, ada percaya keselamatan yang bisa hilang misalnya ya. Itu saya percaya itu diizinkan Tuhan. Kenapa sih Alkitab nggak ngomong aja dengan jelas keselamatan bisa hilang atau tidak gitu kan. Setiap kelompok semuanya punya dasar Alkitab. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya rasa supaya tidak ada satupun yang sombong dan berkata bahwa penafsiran dia yang paling tepat. Jadi semuanya berjaga-jaga. Demikian menurut saya. Jadi tetap kita punya koridor, ya, kita punya pagar yang tidak boleh kita langgar. Begitu Oke. Pak Edi ya. Sudah. Baik. Saya sudah mendapat pencerahan. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Suryanti yang saya tangkap dari Nabi Yunus, kenapa dia mau lari dari hadapan Tuhan. Mungkin karena Yunus sudah mendengar bahwa kota Niniwe adalah kota yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga ia merasa bahwa tidak dapat melakukan sesuatu di sana. Ia mungkin juga takut dengan kota itu karena kejahatan yang ada di kota itu. Nah, baik. Bu Suryanti, ini sudah masuk ke dalam penafsiran ya. Oke, nggak apa-apa. Dari 3 ayat ini, ya dari 3 ayat pertama ini, ayat 1, 2, 3, walaupun belum selesai sebenarnya, tapi oke lah, kita buat penafsiran dulu dari apa yang kita ketahui. Dari apa yang kita ketahui ya. Jadi pertanyaan yang paling jelas ya, adalah kenapa Yunus, yang pertama ya, kenapa Yunus nggak mau pergi ke Niniwe? Dia malah pergi ke Tarsis. Itu dulu ya. Nah, Ibu Suryanti tadi mengatakan bahwa mungkin Yunus merasa ngapain juga pergi ke Niniwe. Udah terlalu jahat, mungkin juga nggak bisa terjadi apa-apa lah gitu kan. Jadi Yunus merasa bahwa dia pun nggak bisa lakukan apapun lah gitu kan ya. Sudah saking jahatnya Tuhan. Nah, bagaimana menurut yang lain pendapat tersebut yang dikemukakan oleh Ibu Suryanti? Di sini kita sharing ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Di sini kita sharing sama-sama belajar. Ada yang mau memberikan tanggapan? Apakah Yunus merasa bahwa percuma juga pergi ke Niniwe? Apakah seperti itu? Nah, kalau saya boleh menjawab. Ya, Pak Stevi. Oke. Ini aja sampai ke hadapan Tuhan. Apalagi Yunus pasti pernah mendengar. Kalau menurut saya sih gitu. Oke. Ya, yang lain ada yang mau berpendapat? Mungkin seperti Pak Paul bilang tadi, ini buat Asyur, dan Asyur itu kejam bangsa yang jadi sebagai itu orang Israel ya, Yahudi maksudnya dia merasa ngapain gitu relain negara lain, jadi dia punya sifat nasionalisme yang tinggi mungkin gitu, jadi dia merasa kalau diselamatin
Asyurnya, maksudnya ya Asyur Syria, nanti mereka akan berbuat kejam ke bangsanya gitu. Jadi ya kalau saya sih mikirnya itu aja sih, misalnya ya dia punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Supaya bangsanya nggak ditindas gitu. Baik, jadi ada kemungkinan Yunus merasa juga ngapain juga ke Niniwe gitu ya, udah jahat dan seterusnya. Cuma kan masalahnya kalau memang begitu, ngapain Tuhan suruh? Kan Tuhan bilang pergilah ke Niniwe gitu kan. Kalau misalnya kan tadi saya bilang ya, Tuhan nggak mungkin random, nggak mungkin ngacak gitu kan, sesuatu yang nggak mungkin tapi Tuhan suruh ya. Itu Tuhan kan dalam tanda kutip ya kejam kalau begitu ya. Pasti kalau Tuhan udah suruh itu pasti Tuhan punya tujuan yang positif gitu. Pasti berhasil gitu. Ya. Semua yang sudah baca kitab Yunus kan tahu pada akhirnya kota Niniwe bertobat kan ya. Pada akhirnya gitu kan. Nah, berarti saya yakin bukan karena Yunus merasa tidak mungkin mereka bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Yunus takut pergi ke Niniwe? Nah, itu kita catat dulu tuh ya. Apakah Yunus takut pergi ke Niniwe? Karena kalau kita baca ayat berikutnya, nah ternyata kayaknya Yunus nggak takut. Buktinya, Yunus itu berapa kali minta bunuh diri. Seperti Bu Tamara kan pernah ngomong waktu di doa puasa ya 30 hari ya. Yunus itu berapa kali mau bunuh diri. Jadi Yunus tuh nggak takut mati. Ya, Yunus nggak takut mati. Itu yang pertama. Dan Yunus juga pasti tahu kalau Tuhan udah suruh dia pasti bisa lakukan. Ya. Jadi ada alasan lain kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Tapi alasan tersebut memang belum jelas ditulis di 3 ayat pertama ini. Belum. Kita baru bisa tahu setelah kita nanti selesaikan kitab Yunus. Ya. Dan memang itu sengaja dibuat seperti itu. Ya. Oleh penulisnya sengaja dibuat itu jawabannya di belakang justru. Ya. Cuma kita bisa mengetahui begini. Setidaknya Yunus tahu bahwa Niniwe itu bangsa yang kejam. Itu dulu, itu tahu, sudah tahu ya. Tapi dia tidak mau pergi bukan karena itu tidak mungkin dilakukan, dan juga bukan karena Yunus takut, bukan. Ya. Nah sekarang, okelah kita kesampingkan dulu alasan kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Ya, jelas dia tidak taat, ya jelas ya. Bu Laura ya. Ibu Tamara bilang Yunus mencoba menawar kali aja ada panggilan yang tidak lebih effort ya. Mungkin kalau dia pergi ada panggilan ke tempat lain yang nggak terlalu ribet lah kira-kira begitu ya. Nah sekali lagi kan Tuhan sudah panggil, yang dipanggil Yunus. Kalau enggak dia suruh siapa mungkin nabi lain yang dia kirim gitu kan. Tapi yang dipanggil kan bukan nabi lain, Yunus yang dipanggil. Ya. Oke, yang kedua pertanyaannya, ya kita lakukan interpretasi nih ya. Kenapa Yunus pergi ke Tarsis? Jawabannya ada di ayat tersebut. Kenapa Yunus perginya ke Tarsis? Ya, dia pergi ke Tarsis supaya apa, saudara? Jauh dari hadapan Tuhan. Ya, 2 kali disebut tuh. Tarsis supaya jauh dari hadapan Tuhan. Jadi, tadi kan pertanyaan Bu Christine tuh kan ya. Dia kan nabi. Kenapa kok dia mikir kalau dia harus pergi dari hadapan Tuhan? Nah, disinilah kita bisa belajar satu hal tentang orang atau nabi di Perjanjian Lama. Rupanya Yunus itu punya pemikiran yang sangat sederhana. Dia pikir Tuhan itu hanya ada di daerah dekat-dekat Samaria. Kalau dia pergi ke Tarsis, ya, itu kan dia harus lewat laut.
naik kapal, pergi jauh gitu kan. Nah, hadirat Tuhan tuh makin tidak ada, makin menipis gitu mungkin. Kalau kalau sinyal HP itu makin lama barnya makin kecil tuh. Sinyalnya makin hilang gitu sudah. Jadi dia pikir begitu. Makanya ditulis jauh dari hadapan Tuhan. Dia pikir kalau dia jauh dari Israel, jauh dari daerah Samaria, oke lah, dia aman lah, Tuhan nggak bakal nyari dia gitu, saudara. Dia pikir begitu, saudara. Itulah sebabnya dia pergi ke Tarsis. Alasan itu jelas, jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan alasan itu nanti dia sebutkan itu kepada orang lain. Yunus ngomong, kenapa sih kamu pergi? Terus Yunus jawab, supaya saya jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Nah, ya. Jadi itu interpretasi yang kita bisa lakukan. Dan tadi siapa yang bilang ya? Bilang bahwa dia sampai bayar segala macam. Memang niat banget Yunus itu. Benar-benar niat. Dia benar-benar nggak pengen. Dan niatnya Yunus ini tidak berhenti di sini loh, saudara. Ya, nanti kita akan baca. Diharapkan minggu depan kita bisa bongkar ya. Betapa niatnya Yunus ini. Baik, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan sampai sini dulu. Nah, nanti minggu depan, dan saya mau minta izin dulu, ini baru pertemuan kedua, kita sudah agak geser nih ya. Kita mulainya jam 8. Gak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Mulainya jam 8, karena saya ada kuliah tambahan, jadi harus selesainya jam 8, jadi kita mulai jam 8. Setuju. Baik. Ya, kok malah setuju ya? Soalnya saya ngajar. Oh, jangan-jangan dosennya ibu ya? Saya ngajar anak bapak. Oh, ya ampun, Ibu Natali Gracia ini ibu gurunya Feivel. Haleluya. Feivel itu anak saya. Iya, saya tahu. Baiklah Ibu. Kalau bisa sih setiap hari jam 8 sih Pak. Setiap hari ini, karena kalau jam 7 itu kan satu saya ngajar gitu loh. Saya ngajar kindergartennya malam. Nah, tadi saya ngikutnya di tengah-tengah, makanya aduh. Oh, gitu. Menyesal. Baik. Ya kalau yang lain setuju jam 8 ya kita dengan mudah saya juga sebenarnya setuju sih jam 8. Itu Pak. Jam 7 ada live saat itu. Oh, gitu. Pak setuju. Dengan Pak Philip. Oh, Pak Philip Mantova, baik. Iya, Rabu jam 7. Makanya waktu Tamara bilang Rabu jam 7 agak bimbang sih. Oke lah. Tapi saya tanya dulu yang sama hostnya ya. Setuju nggak hostnya? Jangan-jangan hostnya sibuk banget. Bu Tamara? Inang setuju lah. Saya pikir dulu deh. Setuju. Saya setuju. Pokoknya saya apa aja saya setuju. Yang penting semuanya itu bisa konsisten. Kita bisa dapat banyak. Saya setuju. Jam 8 ya, gitu. Pagi. Kalau bisa ya. Pakai anaknya Zoom-nya. Iya. Jam 8 ya kita ya. Ibu Lili, iya. Rival anaknya Pak Paul tapi tinggal sama saya. Iya. Nah, itu ada binaan saya. Jadi terima kasih ya Ibu Lili ikut sama-sama merawat Rival. Kalau bisa Kamis, kalau Philip Mantova kan sampai jam 8.30 ya. Oke. Nanti saya akan telepon Pak Philip. Saya akan telepon Pak Philip. Lebih ganti hari ya. Ya nanti kita putusin sama-sama ya supaya enak buat semuanya. Tapi nanti kita akan umumkan lagi di Telegram. Telegram maksud saya. Ya. Mungkin Pak Paul bisa tutup dengan doa ya. Sebelum kita, pokoknya Yunus. Saya jadi ingat, saya pernah jadi Yunus nih. Nanti itu masalah diaplikasikan. Saya juga kayak gitu dulu. Pernah tahun 99 itu udah ada yang bilang sama saya gitu, Tamara, tiba-tiba aja gitu. Nanti kamu akan menjadi penginjil, pendoa, tiang doa.
Itu saya kayak Yunus loh. Saya pulang dari Bandung nyetir mobil saya gini, pait. Lihat saya hari ini, lihat. Jadi kita akan belajar Yunus. Yunus, you sok-sokan you ke Tarsis kemana tetap I tangkap kata Tuhan ya. Pokoknya saya pengen minggu depan kita segini lagi. Ini luar biasa ternyata 35 saya lihat 35 orang, ya ampun, saya minta 3 orang dikasih 35, luar biasa Tuhan ya. Kita akan tutup hari ini untuk kita ketemu minggu depan ya. Ayo, siapa yang pernah bilang pahit. Rasakan. Nanti sedikit lagi ditangkap. Ya ditutup apa